Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Rozikin, NIM 3342100050. Di mata kuliah Ketapang ini saya dibimbing oleh Pak Fajri Ihsan. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yaitu ESPOH, es krim daun pompohan, inovasi es krim yang kaya manfaat. Oke, yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Es krim merupakan salah satu makanan yang paling disukai karena rasanya yang manis, cocok untuk pendamping situasi apa saja. Dan saat ini banyak sekali bermunculan jenis es krim. Di setiap negara, jenis es krim yang bervariasi, entah itu bisnis skala kecil ataupun besar. Salah satu inovasi produk es krim yang unik menurut kami adalah es krim daun popohan. Jika dilihat dari namanya tentu kita berpikir bahwa es krim tersebut memang ditujukan untuk pengobatan. Namun bukan itu saja, es krim ini bisa dimakan oleh semua orang yang sehat, sehingga kesehatan orang yang memakannya juga akan bertambah. Salah satu bahan inovasi yang saya cetuskan adalah daun popohan, karena daun ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi manusia. Tujuan dari proposal ini adalah yang pertama, melakukan inovasi dalam rangka diversifikasi produk olahan pangan seperti pembuatan es krim daun popohan. Lalu memberikan variasi makanan terbaru jenis es krim dan nilai gizi tambah dari segi kesehatan. Lalu sebagai peluang usaha yang memiliki nilai kebermanfaatan bagi masyarakat. Lalu membuat minuman yang bermanfaat bagi kesehatan, mengandung zat anti kanker dan bisa dikonsumsi oleh kalangan masyarakat. Yang terakhir adalah sebagai produk yang kaya manfaat bagi pecinta es krim. Dari pengertian es krim sendiri, es krim adalah produk makanan beku yang dibuat melalui kombinasi proses pembekuan dan agitasi pada campuran bahan-bahan yang terdiri dari susu dan produk susu, bahan pemanis, bahan penstabil, serta penambah cita rasa atau flavor. Pada prinsipnya, pembuatan es krim adalah membentuk rongga udara pada campuran bahan es krim, sehingga diperoleh pengembangan volume es krim dengan maksud menjadikan es krim lebih ringan dan tidak terlalu padat, serta mempunyai tekstur yang lebih lembut dan beraneka ragam jenis. Lalu daun popohan sendiri merupakan salah satu tanaman yang tidak hanya di Indonesia, tapi juga ada di India, Vietnam, Taiwan, Sri Lanka, serta daratan Tiongkok. Tanaman ini memiliki nama ilmiah Pilea trinervia. Wick ini umumnya tumbuh di ketinggian 700 sampai 1750 meter di atas permukaan laut. Lalu manfaat daun popohan sendiri, yang pertama adalah menjaga imunitas, karena memiliki kandungan vitamin dan mineral yang dimiliki daun popohan, terbukti ampuh jaga imunitas tubuh. Lalu mencegah dehidrasi, memiliki kandungan potasium yang tinggi, dan yang terakhir adalah anti kanker, karena mengandung beberapa senyawa fitokimia yang bermanfaat termasuk senyawa flavonoid. Dan sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari daun popohan ini, sangat luar biasa sekali ya. Lalu kita masuk ke bagian isi atau inti dari proposal ini yaitu ESPOH, es krim daun popohan. Tujuan PKMKC ini adalah untuk menghasilkan produk es krim yang kaya manfaat terlebih dan penangkal penyakit bagi kaum penikmat es krim. Seperti tadi kan bisa menangkal kanker juga. Yaitu pertama adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan dalam kasus ini yang pertama adalah studi kasus. Studi kasus mengenai segi kandungan nutrisi dan kandungan gizi dari daun popohan. Lalu tahap perencanaan, yaitu mempersiapkan alat, bahan, dan tahapan pembuatan, mencakup waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan jumlah anggaran yang diperlukan selama proses. Lalu persiapan alat dan bahan. Pertama alat, ada timbangan, ada blender, ada mixer, saringan, solet, sendok kayu, termometer, baskom, pisau. Sementara bahan ada susu segar, ada telur, ada maizena, whipping cream, gula, daun popohan, vanili. Lalu kita masuk ke proses pengolahan. Yang pertama adalah persiapan daun popohan. Daun popohan sebelum diolah menjadi es krim dilakukan proses perebusan dulu. Perebusan daun popohan ini selain bertujuan untuk melunakkan tekstur daun sehingga mudah dalam proses penghalusan. Lalu pencampuran. Pencampuran bahan dilakukan dengan cara melarutkan dan mencampurkan bahan-bahan dalam bahan cair pada kondisi hangat di bawah suhu
pasteurisasi. Sebelumnya, kuning telur dikocok, dicampur dengan tepung maizena dan gula halus. Kemudian susu cair dipanaskan dengan api kecil hingga suhu 40 derajat Celcius. Lalu whipping cream dimasukkan, diaduk sampai rata dan dihindari adanya gumpalan-gumpalan yang nantinya akan mempengaruhi tekstur dan rasa es krim. Setelah itu daun papuan dimasukkan dan diaduk hingga rata. Lalu adonan kuning telur dimasukkan sambil dimasak dengan api sedang. Diaduk dengan mendidih hingga mendidih. Lalu tahap pasteurisasi, campuran terus dipanaskan sambil diaduk sampai mencapai suhu pasteurisasi yaitu 80 derajat Celcius selama 25 detik. Selanjutnya campuran diturunkan suhunya hingga hangat supaya proses pemecahan lemak dapat dilakukan dengan mudah. Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh mikroorganisme penyebab penyakit, melarutkan bahan kering dan meningkatkan cita rasa. Tahap selanjutnya adalah homogenisasi. Homogenisasi dilakukan dengan cara menggunakan hand mixer di samping untuk memecah globula lemak. Homogenisasi juga untuk meningkatkan overrun pada hasil akhir. Setelah itu dilakukan proses egging. Egging adalah proses pematangan ice cream mix dengan cara menyimpan ice cream mix dengan wadah ditutupi lemari pendingin yang bersuhu 4 derajat selama 12 jam. Tujuan egging adalah untuk menghasilkan ice cream mix yang lebih kental, lebih halus dan tampak lebih mengkilap, serta untuk memperhalus tekstur. Setelah proses egging selesai, dilakukan kembali proses homogenisasi menggunakan mixer. Lalu proses pembekuan dan agitasi. Pembekuan harus dilakukan secara tepat, yaitu dengan tanda terbentuknya kristal-kristal es yang lembut pada ice cream mix. Pada pembekuan lambat, misalkan pada freezer, akan terbentuk kristal es yang tajam dan kasar, sehingga akan menghasilkan tekstur es yang kurang lembut. Pembekuan ini dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama suhu diturunkan hingga mencapai minus 5 derajat Celcius sampai minus 8 derajat Celcius. Dan yang kedua, suhu diturunkan hingga minus 30 derajat Celcius. Proses pembekuan ice cream mix dikombinasikan dengan proses agitasi dengan tujuan untuk memasukkan udara ke dalam ice cream mix, sehingga dihasilkan volume es krim dengan overrun yang sesuai dengan standar es krim. Overrun merupakan penambahan volume es krim selama proses pembekuan karena pengikatan udara dalam proses pembuinan dan pembekuan. Lalu selanjutnya proses pengemasan. Pengemasan selanjutnya, es krim dimasukkan ke dalam wadah. Pengemasan merupakan proses akhir dari seluruh rangkaian proses produksi suatu bahan pangan dengan tujuan untuk menjamin keamanan produk yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen. Bagi konsumen, kemasan merupakan wadah atau tempat sekaligus berfungsi untuk melindungi produk dari kemungkinan adanya pencemaran yang dapat merusak produk. Pengemasan juga merupakan salah satu parameter pemasaran produk. Kemasan yang bagus dan memenuhi syarat akan menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan dan dijual. Kemasan yang digunakan untuk mengemas es krim papuan ini yaitu dengan cup. Lalu, proses pembekuan dan penyimpanan. Es krim yang sudah dikemas tentu dimasukkan ke dalam freezer untuk mempertahankan kualitas es krim dalam penyimpanan dan pendistribusian, maka harus disimpan di suhu minus 25 derajat Celcius sampai minus 30 derajat Celcius. Selanjutnya, yang terakhir adalah proses evaluasi. Di sini saya mengevaluasi lagi apakah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim daun papuan sudah tepat. Dilakukan pengujian berupa kandungan gizi pada es krim dan cita rasanya untuk menguji tingkat kesukaan konsumen es krim. Nah, ini adalah berupa biaya dan jadwal kegiatan. Di sini total biaya saya 1.394.000 dan jadwal kegiatan yang saya lakukan adalah 3 bulan. Di sini ada justifikasi anggarannya secara detail, bisa dilihat. Nah, ini tentang terakhir gambaran teknologi yang akan diterap kembangkan. Jadi, es krim daun papuan ini adalah produk makanan beku yang dibuat melalui kombinasi proses pembekuan dan agitasi pada campuran bahan-bahan yang terdiri dari susu dan produk susu, bahan pemanis, bahan penstabil, serta penambah cita rasa daun pohon. Dan jika dilihat dari namanya, tentu kita berpikir bahwa es krim itu ditujukan untuk pengobatan, namun bukan itu saja.
Es krim ini dimakan oleh semua orang yang sehat sehingga kesehatan orang yang memakannya juga bertambah. Salah satu bahan yang saya cetuskan ini adalah daun pepohonan karena sangat besar bagi manusia. Jadi harapan saya bisa membuat peminat es krim jadi lebih sehat dan bisa menangkal penyakit juga. Selain itu, banyak yang menonjol dari daun pepohonan, yaitu daun muda dari tanaman pepohonan memiliki aktivitas antioksidan yang besar. Selain itu, kandungan gizi seperti serat dan vitamin pada daun yang masih segar. Produk pangan ini diharapkan dapat menjadi alternatif pangan yang kaya manfaat dan menangkal penyakit bagi penikmat es krim. Mungkin itu saja presentasi dari saya mengenai proposal saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan bisa ada di kolom komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.